Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di channel Film Sinopsis. Hari ini kita akan membahas tentang film The 33 yang diangkat dari kisah nyata oleh sutradara Patricia Regent. Dirilis pada tahun 2015. Film The 33 ini merupakan dramatisasi dari kisah nyata perjuangan penambang di Chili yang terjebak di bawah tanah selama berbulan-bulan. Oke, langsung saja, inilah alur cerita film The 33 versi channel Film Sinopsis. Kisah kemanusiaan yang menyentuh. Siang itu, cuaca cerah. Ke-33 orang penambang seperti biasa melakukan kegiatannya. Seperti saling menjemput sebelum berangkat ke pertambangan San Jose. Cekcok antara istri dan wanita simpanan salah seorang penambang sempat meramaikan seisi bos ribut yang lebih mirip kotak sabun berkarat itu. Galak tawa mengiringi mereka dalam perjalanan ke tandusnya padang pasir tempat pertambangan itu berada. Di hari itu, mereka harus bekerja 518 meter di bawah permukaan tanah untuk mencari emas dan tembaga. Situasi berubah tegang kala batu-batu yang besar itu mulai runtuh. Semua jalan keluar tertutup oleh batu yang amat besar. Satu-satunya harapan itu berupa tangga panjang yang menjulur ke permukaan tanah. Nahasnya, tangga itu tak pernah diselesaikan pembuatannya oleh si pemilik tambang. Seketika, penambang yang bekerja itu pun terjebak di dalam perut bumi dan menunggu ajal. Namun Mario Sepulveda dengan perannya sebagai pria yang humoris, kuat dan pantang menyerah begitu meyakinkan. Kalau tak ada yang mau menolong, meski ada keluarga kita di luar sana, mereka akan menggali meski hanya dengan tangan kosong. Begitu katanya. Peralatan keselamatan dibiarkan tak terurus. Kotak P3K kosong melompong. Alat komunikasi berupa radio yang seharusnya bisa menghubungkan mereka dunia luar ternyata sudah lama rusak dengan kabel terburai. Ini adalah potret bahwa ketidakpedulian pada keselamatan buruh bisa menjadi bencana. Bekerja di lingkungan yang ekstrim dengan risiko tinggi, mereka digambarkan hanya memakai perlengkapan seadanya saja. Situasi serupa juga kerap kita jumpai di negeri kita. Banyak kecelakaan kerja yang terjadi karena standar keamanan kerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Kabar tersebut sampai di telinga Laurent Gorbon yang menjabat Menteri Pertambangan. Dirinya meyakinkan Presiden Chili bahwa penambang-penambang tersebut mesti diselamatkan. Mustahil berharap kepada perusahaan penambang untuk menyelamatkan yang terjebak. Sang menteri bertemu para keluarga korban yang menunggu kepastian. Laurent berjanji akan melakukan apapun untuk menyelamatkan 33 nyawa yang terperangkap di dalam bumi, meskipun tak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Mario adalah penambang senior yang ikut terperangkap, meskipun Don Lucho pengawas tambang dan juga ikut terperangkap putus harapan. Mario tak mau menyerah, dia tak mau mati di dalam tambang. Mario terus memupuk harapan kepada yang lain, jangan putus asa. Mario Segovia mempunyai hubungan yang buruk dengan Dario adik kandungnya. Namun Mario begitu sayang kepada Dario, tak peduli menteri dilawannya untuk mendapatkan kepastian nasib adiknya yang ikut terperangkap. Sambil berharap datangnya pertolongan, mereka berjuang keras mempertahankan hidup di dalam perut bumi dengan kondisi yang memprihatinkan. Mulai dari persediaan makanan dan air minum yang sangat minim hingga suhu udara yang berada di atas 30 derajat Celcius. Salah satunya penambang yang ikut terjebak, Mario Sepulveda,
atau Antonio Banderas muncul sebagai sosok pemimpin bagi rekan-rekannya. Mario berusaha mengatur pembagian makanan dan minuman untuk semua orang yang berada di dalam reruntuhan secara adil dan merata. Ia juga tidak henti-hentinya memberi semangat dan menghibur mereka agar tidak berputus asa. Proses penyelamatan para tambang dimulai dengan penggalian yang melibatkan seorang pakar penggalian Chile, Andre Segaret atau Gabriel Brown. Berbekal mesin pengubur canggih dari Jerman, sang pakar bersama timnya berusaha membuat lubang vertikal berdiameter 40 cm ke arah tambang bawah tanah. Pada hari ke-17 pasca runtuhnya tambang yang jatuh pada 22 Agustus 2010, salah satu mata bor tim penyelamat berhasil mencapai lubang perlindungan tempat Mario dan kawan-kawan berada. Pada waktu itulah Segaret dan timnya memperoleh informasi bahwa 33 penambang itu ternyata masih hidup. Di luar lokasi kejadian, ratusan kerabat penambang yang terjebak menanti-nanti dengan penuh harap tanpa mempedulikan iklim gurun yang ekstrim. Mereka menginap selama berpekan-pekan di kamp yang berjarak tidak jauh dari area tambang demi mendapatkan kepastian kabar tentang nasib para penambang. Selain keluarga penambang, ada Menteri Pertambangan Chile, Laurent Gorbon atau Rodrigo Santoro juga ikut menginap di dekat lokasi kejadian, memantau langsung proses penyelamatan korban reruntuhan tambang siang dan malam. Pada hari ke-69, tim relawan akhirnya berhasil membuat lubang menyelamatkan para pekerja tambang. Kejadian ini sempat menggemparkan dunia, bahkan media internasional juga memberitakan kejadian tersebut. Pesan terakhir dari film ini tidak bertumpu pada ketegangan dalam upaya penyelamatan, namun menekankan kepedulian sesama manusia. Sang menteri bukanlah sedang melakukan pencitraan, namun berbicara tanggung jawab sebagai pemerintah. Para penambang diwakili Mario, Dario, Don Lutz, serta Alex yang menjadi tokoh utama. Mereka memang orang-orang pekerja keras yang sudah makan asam garam sebagai penambang. Namun dalam situasi tersebut, mereka juga manusia yang punya rasa takut tapi juga tak putus harapan untuk bisa bertemu keluarga mereka lagi. Itulah garis besar alur cerita film The 33. Untuk lebih detailnya, Anda bisa menonton langsung agar memahami filmnya secara utuh. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.